Selamat malam, selamat berjumpa lagi di LK, saya Cak Lontong, salam lemper. Selamat datang kepada polisi-polisi kita yang luar biasa, karena ini kita akan bicara tentang lalu lintas. Kenapa saya berdiri di sini? Karena Anda duduk di situ. Yang ingin saya tekankan pertama kali, yang harus kita ingat bahwa polisi ini adalah sahabat masyarakat. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Banyak masyarakat yang masih takut sama polisi. Makanya pola mendidik anak itu harus mulai dirubah. Karena selama ini masyarakat kita mengajarkan dari kecil memang kita harus takut polisi. Misalnya kalau ada anak disuapin nggak mau makan susah, pasti diancam nanti ditangkap polisi. Sejak kecil dibikin takut pada polisi. Harusnya kalau anak mau disuapin susah makan, jangan ditangkap polisi, bilangnya nanti dimakan Pak Polisi loh. Itu lebih menganggap bahwa Pak Polisi itu seperti kita. Masalah lalu lintas di kota besar, kan kita harus ingat ya bahwa lalu lintas itu cerminan dari pola pikir sebuah bangsa. Kalau sebuah kota besar di suatu negara itu lalu lintasnya tertib, berarti pola berpikirnya sudah tertib. 2 minggu yang lalu saya dari Jepang. Di Hong Kong itu. Hah? Jepang, kok jadi Hong Kong? Memang kalau saya pulang dari pasar, saya harus cerita tentang pasar, kan enggak juga. Bisa saja saya pulang dari pasar, saya cerita tentang jalan dekat rumah kan boleh juga. Oke lah, saya enggak akan cerita Hong Kong, enggak akan cerita Jepang juga, saya enggak akan cerita. Saya akan bicara masalah lalu lintas di kota besar. Efek dari ketidaktertiban masyarakat. Pertama, macet. Macet itu karena apa? Bukankah masalah kendaraan dan jumlah jalan yang tidak cukup? Bukan masalah itu. Macet itu terjadi karena kita melakukan hal yang tidak penting. Kenapa sampai terjadi macet? Karena ketika lampu merah, kita semua pada berhenti ngeliatin. Kan belakangnya jadi macet. Kan norak, memang di rumah nggak ada lampu warna merah. Harus kita lihat di traffic light. Karena kan jalan aja nggak masalah. Kita tahu depannya berhenti, belakangnya ikut berhenti. Ini macetnya jadi panjang. Kadang-kadang ketawanya nggak ikhlas bisa ditilang loh Bu. Jadi dan memang kita harus hormat dan menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh polisi lalu lintas kita. Profesi polisi itu terutama polisi lalu lintas itu susah. Kalau pengen jadi artis saja susah. Misalnya kalau ada kan kemarin Brimob jadi artis walaupun nggak sukses juga sih. Tapi kan lumayan tuh penyanyi gitu. Bayangkan polisi lalu lintas, itu kalau mau jadi penyanyi udah repot. Biasanya penyanyi kalau mau tampil kan, misalnya, ILK mana suaranya kan enak. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun jadi polisi lalu lintas, ILK mana surat-suratnya? Oh, kan nggak jadi tampil. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan, makanya supaya lalu lintas kita tertib, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Itu yang penting. Saya Cak Lontong, salam lemper. Dan seperti biasa, ILK malam hari ini akan dipandu oleh host kita yang selalu tertib pada aturan lalu lintas. Denny alias Chandra. Terima kasih Cak Lontong. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Iya. Memang malam hari ini kita akan membicarakan mengenai ketertiban lalu lintas. Dan sudah hadir rekan-rekan kita ini, saudara-saudara kita. Dari sebelah kanan saya ada dari Unika Atmajaya. Di sebelah kiri kita ada dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Moga-moga beliau-beliau yang hadir di sini nanti menjadi bisa menyampaikan kepada teman-temannya untuk bagaimana tertib berlalu lintas setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan. Mungkin nanti karena sudah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Krisnanda selaku Kabid Gakum, betul ya Pak ya? Kabid Gakum itu kepala bidang nggak ngerti hukum, begitu Pak? Bukan Pak, penegakan Pak. Oh, Kepala Bidang Penegakan Hukum, Kabid Gakum, iya. Ya, dan juga ada AKP Ibu Eni, selamat malam. Dan juga ada Ibtu Sabila yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan selamat malam juga untuk Bapak Kapolri, Pak Badrodin, dan juga Kakor Lantas, Pak Condro Kirono. Ya Pak ya, selamat malam, semangat terus di 2016 ini. Ya, kita akan mulai
Tetapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Iya, ini adalah mengenai rambu-rambu yang rancu. Baru-baru ini kan kita melihat di beberapa, di YouTube juga sudah ada ya tayangannya bagaimana seorang supir taksi berdebat dengan istrinya. Nah, oh bukan, dengan polisi. Kalau itu kan sehari-hari ya. Saya mau tanya, ya, AKP Pak, ya, dengan AKP. oh dengan Pak AKP ya itu ya. Ajun Komeng polisi Pak. Ajun komisaris, Meng. Vega, gimana melihat rambu-rambu yang rancu? Karena P yang dicoret dengan S yang dicoret itu berbeda kan? Vega sendiri bagaimana? Oke, sebelumnya kenalin dulu saya Silakan. dari komunitas Busi Motor, ibu-ibu seksi Montok dan Menor. Wih, Terima kasih, terima kasih. Oke, ngomongin soal jalanan, yang pasti saya pribadi juga mau ngucapin terima kasih sekali buat teman-teman yang baju orange yang selalu membersihkan jalanan. bukan! Mahasiswa, Itu bajunya orange. mahasiswa, Atma Jaya. Oh, Atma Jaya. tapi sama kan warnanya. Maksudnya Iya. kan mereka walaupun anak mahasiswa, mereka juga nggak buang sampah sembarangan. Mereka membersihkan jalan Iya, juga, betul. maksudnya seperti Kalau itu. betul. Kalau itu kesadaran, ya. Iya, betul. Kalau Oke, di jalanan pakai rompi. Hah? Rompi. rompinya warna? Warna gitu sih. Iya. Ya jadi Kang Denny sebenarnya agak membingungkan ya, apalagi mengenai video yang kemarin rame di YouTube gitu ya, masalah sopir taksi itu sebenarnya dia bilang stop, tapi ternyata itu parkir, agak kurang jelas gitu. Jadi aku sih sebenarnya agak-agak rancu gitu, kadang-kadang ada rambu yang bilang dilarang belok. Buat yang ngondek gimana? Masa dia nggak boleh belok? Ya Itu kan, belok maksudnya gimana tuh Kang? Belok. aduh. Bukan belok maksudnya ngondek. Bukan. belok nih. Tuh apa? Belek itu belek, bukan belok. Itu belek gitu. Dan udah gitu juga masalah lalu lintas gitu ya. Jadi lampu merah itu biasanya orang akhirnya macet gitu ya. Aku sih sebenarnya malah punya saran gitu. Gimana kalau sebenarnya lampu merah itu diganti? Diganti dengan lampu disco. Bayangin Kang, kalau lampu merah orang pada bete kan? Bete, macet-macetan segala macam, belum lagi di Jakarta kalau lampu merah itu udah kayak pasar malam. Tiba-tiba lampu merah keluar, ada tukang mangga, tukang sayur, tukang chargeran, ada tukang buah yang bisa di-charger. Kan agak bingung ya. Mangga di charger tuh gimana maksudnya? Ya maksudnya kalau pas mangganya habis di-charger lagi penuh lagi. Jadi itu mungkin rancu dengan yang Rancu. P itu apakah masih boleh berhenti di situ sejenak Iya. atau gimana, dan bagaimana rambu kalau misalnya ada polisi yang bertugas di situ, mana yang harus diikuti? Betul. Apakah polisi yang ada di situ atau rambu-rambunya? Nah betul sekali. Ya, coba saya nanya dulu sama Angel Karamoy. Silakan Angel. Sebenarnya ketika sudah mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, berarti kan kita ini sudah lulus ujian, ujian SIM. Berarti sudah memiliki pengetahuan, pengertian, kepekaan, kepedulian akan keselamatan pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Sebenarnya kalau kita bilang stop, tidak boleh berhenti di situ. Berarti dia sama sekali tidak boleh berhenti. Tapi ketika parkir itu berhenti sesaat atau dia untuk beberapa waktu atau ditinggalkan atau kegiatan sesuatu. Bukan karena ditunggu atau tidak ditunggu. Karena seandainya dia hanya menaikkan menurunkan silakan, tapi langsung jalan lagi. Tetapi ketika dia beberapa lama atau beberapa saat dan dia ada kegiatan lain, apalagi saya meninggalkan, itu sama saja sudah melakukan suatu bentuk pelanggaran. Nah, pada konteks seperti inilah sebenarnya rambu atau traffic light atau petugas ini adalah membantu untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di dalam berlalu lintas. Calontong melihat rambu-rambu, karena kalau misalnya seperti yang Anda katakan bahwa kalau misalnya masyarakat yang maju itu seharusnya sudah tidak ada lagi polisi yang hadir di sana yang harus menertibkan atau mengawasi, tetapi dengan rambu-rambu semua bisa ditertibkan. Ya, Anda melihatnya seperti apa di sini? ya seperti itu. Oh begitu. Maksud saya gimana dampaknya? Selama ini kan masih ada angkot yang sembarangan, yang seperti itu. Itu dia. Nah, Susah dikasih tahu memang bapak Iya. bapak saya itu. loh, Bapak bapaknya lu supir supir angkot. Bapak lu supir Enggak, angkot. bapak-bapak teman saya Oh banyak. bapaknya, iya iya. Saya dari jasa penjaga jalanan bergerak. Oh disingkat Jagaan jarak. jaga jarak ya.
Bukan jarak Pak, Hah? bukan jaga jarak, jaga jarak. Jangan jarak. Jaga jarak. Jaga jarak, Jaga tahu nggak jarak. pakai jarak, nggak pakai gitu. Dia ngomong Bogor aja Bogor, Pak. Iya. Tadi saya cerita 2 minggu yang lalu saya ke Jepang. Iya. Salah, saya ingat ternyata bukan Jepang, Korea Oh. Selatan. Oh, salah ya. Iya. Lu gimana tiketnya salah, Dek. kemana? Kemana tiketnya kemana sih sebenarnya? Anu. Korea Utara. Bukan. Pas peluncuran rudal mungkin tuh. Singapura, ke Singapura. 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 Oh, ke Singapura. Bukan, Deng. Nggak Kemana? kemana-mana. Oh ya udah diem dong. Udah diem lu kalau nggak kemana-mana. Untuk tertib itu kan sebenarnya nggak Sulit. susah. Yang namanya pelanggaran apapun, selama itu sudah ada aturannya, harusnya ada sanksi. Nah ini yang harus dilakukan. Kadang-kadang saya ini keterlaluan. Saya lihat orang saking tidak ngertinya bahwa di jalan itu keselamatan itu sangat penting ya. Untuk dirinya sendiri dan pengguna jalan yang lain. Nyetir mobil, Iya. masih sempet-sempetnya BBM-an. Iya, itu. Padahal juga. dia terima SMS, kok BBM-an, kan nggak nyambung. Itu kan, hah? Maksudnya bukan itu, Cak. Kalau kita lagi nyetir ya kita punya tanggung jawab. Iya. Terhadap bukan hanya terhadap diri kita sendiri sebenarnya, tetapi untuk keselamatan orang lain. Betul, makanya good driver just drive. Ya, benar itu. Bener ya? Benar. Benar. Jadi pengemudi yang baik itu selalu memakai jas. Itu benar, itu benar. Nah, rapi kan? Mana sini orang Bukan, dua-duanya. Pak. Itu. Mungkin selain jadi supir dia juga jadi kondektur, Pak. Itu yang nggak boleh ngambil 2. Kan suka ada supir angkot kalau kembali itu ngomong juga. profesi, "Ayo, iya, Bandung iya. Nah aja, ini, Pak." Ah, karena diambil kalau 2 saya tuh, Pak, bicara tuh. ini saya Benar, punya nggak contohnya. multitasking Ini soalnya. orang-orang yang melanggar rambu lalu lintas saya punya Ininya. gambar-gambarnya ini Pak. Ini bisa jadi contoh buat kita semua. Lu tumben lu ngumpulin Nah gambar ini, Ini kan nggak boleh belok kanan. ini sudah Bener dong ini. Dia kan muter. Muter Dia nggak balik. belok kanan, dia muter. U-turn. Kalau- Ini kan tandanya nggak boleh ke kanan. Nggak ada tanda larangan untuk berputar. Ini dia kalau berputar boleh. Kang, Ya. gini lah. Kalau ke kanan naik ke kebun tuh, Pak ya. Iya. Siapa Pak. yang mau nabrak sana? Pak gini Pak. Nih. Jalan, Kang. Berarti berarti Nih. kita bertanya ini siapa yang nyimpen lah rambu di sini? Ya pakai logika aja. Kita nggak mungkin kalau misalnya berkendaraan Iya. nggak sehat jasmani dan rohani. Betul, ya tahu. Enggak, tapi kalau hukum Pakai nggak logika bisa pakai aja. kayak gitu. Pak ya, begini ya. loh Pak. Iya dong, kan Nggak, ini maksud saya gini Pak, Anda harus tahu ya Pak ya. Ini saya kasih tahu. Tadi kita bicara masalah S dicoret dan P dicoret. iya, Nah pertanyaannya ketika rambunya itu hanya S dicoret, es dicoret. itu kan dilarang stop, Iya. dilarang berhenti. Kemudian Anda parkir, Hmm. Anda merasa saya parkir kok saya nggak stop. Nah itu salah karena P itu kadarnya lebih tinggi daripada S. Ya iya itu tahu Nah kalau ini itu. sama, Berapa persen Loh. tingginya? U-turn Kadarnya. belok kanan sama belok putar balik itu sama-sama ke kanan. Tapi kan muter ngelengkung. Oh karena, Ngelengkung nah dia. bedanya apa? Kalau Dia- ke sudutnya kanan, beda, sudutnya beda. Kalau gini kan dia bisa 90 derajat. Kalau yang ini kan enggak. loh ini 90 derajat cuma 2 kali. Loh, itu. Aduh, enggak juga. Kan Valentino orang-orang, Rossi kan. dia nih dia. Ah ini lihat nih, Tuh, tuh, ini tuh. bayangkan dalam kalau ini lalu kan- lintas seperti ini. Nah ini juga nggak ada seperti larangan nyebrang orang pakai nyebrang. motor. Ah. Boleh Kita dong. bukan nyebrang. Nah kalau semua harus ada larangan. Ya mungkin kenapa- daripada nuntun anaknya mendingan tumpakin ke motor. Pada hilang. Ya pertanyaannya kalau semua harus pakai ada larangannya kenapa nggak nyemplung sungai semua aja itu yang naik motor. Nggak ada larangan nyemplung sungai. Gitu loh. Ini kan sangat membahayakan taman yang di sana itu. Nggak Oh, ada taman. hubungannya. Hah? Taman tuh nggak apa? ada. Itu yang nyetir mobil di depannya itu namanya Pak Taman. Oh. Nah ini kita lihat. Ini sederhana naik sepeda melawan arus. Terus kemudian rambunya juga tuh. S dicoret malah. Yang salah Stop siapa? aja nggak boleh malah parkir. Yang salah yang moto Pak, udah tahu salah ditunjukin lagi. Iya. Nunjuk itu yang Kadang-kadang suka bener-bener. salah gitu. kita jadi memberi inspirasi. Tapi kalau menurut saya sepeda nggak salah karena dia tidak diberikan jalur sepeda. Sebenarnya yang seperti ini nih yang jalur orang jalan kaki, orang sepeda itu harusnya diberikan jalan Ini yang sebenarnya utama. yang masalah bukan masalah jalur sepedanya Pak. Ini masalah dinaiki juga bukan sepedanya dia sendiri. Oh. Loh bukan Anda Kang. Anda nggak tahu
Cak, bukan Cak, ini sepeda yang ini itu mau nyamperin bapak yang tadi naik motor. Mau ngasih tahu. Yang nyebrang tadi? Iya, itu anaknya. Oh, untung Pak Taman, kasih tahu namanya Pak Taman. Itu juga tadi rambunya menurut saya terlalu lebay. Jadi banyak banget sebenarnya. Iya, habis Ya, SP. terlalu banyak seperti itu. Ada nggak ada? Kang Denny, Sampai Ya. rambu berikutnya kita ada Ya, tulisan di bawah. kalau misalnya bilang rambu barusan lebay, Ya, berarti dia nggak bisa tinggal di luar negeri. kenapa? Di luar negeri rambu-rambu lebih lebay lagi. Bener gitu ya? Nih ya, Banyak, maksudnya banyak. maksudnya gini, seperti misalnya di Australia aja, misalnya rambu P, Ya, berarti boleh parkir. ya, Tapi di bawahnya ada tulisan kecil-kecil, harinya, jamnya. ya betul, ada ininya. Itu Kang salah sedikit parkirnya. tetap ditilang gitu. Pak, itu Kang parkirnya jam segitu dia ada. Di rambunya. Oh, di Di sana rambunya. nggak ada tukang parkir. Kadang polisi pun nggak ada. Semua sudah terdeteksi.